Hai teman, selamat datang di channel SKT New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Dor, Arsen bukan hanya mengancam. Pria itu benar-benar menarik pelatuknya yang membidik tepat di dada Adiwangsa yang malang. Namun perihal yang terjadi secepat kedipan mata. Adi tak merasakan apapun menyakiti tubuhnya. Justru yang ia rasakan adalah sebuah pelukan. Saat Adi membuka mata, suara detak jantung yang melemah pun terdengar begitu dekat dengan telinganya. Seperti sekelilingnya yang membisu, hanya ada suara detak yang membuat daun mata Adi gemetar. Sonya, wanita itu melindunginya. Napas Adi tercekat saat melihat pandangan Sonya mulai sayu hingga akhirnya menutup. Saat Sonya hampir ambruk, dengan sigap Adi menangkap. Sonya. Adi memangku Sonya secara perlahan. Darah segar menyucur keluar dari pinggang belakang wanita itu, bersatu dengan genangan air di sana. Sonya, sadarlah. Sonya. Adi menggerakkan tubuh Sonya berharap wanita itu membuka mata. Baringkan dia, Pak. Ucap Adit yang dituruti oleh bosnya itu. Dengan cekatan Adit merobek ke mejanya sebagai media untuk melilit luka terbuka di pinggang Sonya. Adit mengikatnya dengan ketat untuk menghambat keluarnya darah. Reina membuang muka tak berani melihat banyaknya darah yang menggenang di sana. Arsen sendiri juga terpaku. Tak menyangka kalau Adi akan diselamatkan oleh seorang wanita. Lo bisa bunuh gue lagi nanti. Tungkas Adi kepada Arsen tepat sesaat setelah Adi menggendong tubuh Sonya. Tanpa menunggu lebih lama Adi membawa Sonya pergi dengan dituntun oleh Adit yang berjalan di depannya. Seperginya mereka Arsen meletak pistolnya dan segera membuka tali yang mengikat Reina. Apa yang mereka lakukan padamu? Bagaimana bisa kamu dibawa ke sini? Tanya Arsen selama tindakannya itu. Namun bukannya menjawab Reina justru langsung menyerbu tubuh Arsen untuk ia peluk. Tangis Reina pecah. Reina memeluk leher Arsen begitu erat sampai bokongnya turun dari kursi. Harusnya kamu tahu seberapa takutnya aku. Jangan lakukan itu lagi. Jangan sakiti siapapun lagi. Aku beneran takut, Arsen. Lirih Reina di sela pelukannya. Arsen membalas pelukan Reina. Ia mengusap lembut surai panjang Reina yang basah. Jangan menangis, pintanya. Kalau kamu gak mau lihat aku nangis, maka jangan pegang senjata apapun lagi. Biarkan Pak Adi hidup. Dia kakak kamu. Dan dia orang yang baik. Kamu harus tahu itu. Arsen menghela napas panjang. Ia tak menjawab. Hanya mengerahkan pelukannya di bawah langit malam dan hujan yang deras. Bertepatan pada saat itu sosok Lutfi muncul. Langkahnya terhenti begitu mendapati pemandangan di mana dua insan itu berpelukan erat. Pundak Reina masih gemetar ketakutan tetapi Arsen berusaha menenangkannya. Perlakuan Arsen sangat lembut terhadap Reina. Padahal sebelumnya pria itu begitu marah bagaikan seekor singa yang diganggu tidurnya. Lutfi merasakan perbedaan itu. Rasanya pria parubaya itu tak ingin mengganggu momen mereka berdua. Lantas dirinya kembali mundur dan menghilang di balik pintu. Setelah beberapa lama barulah pelukan mereka Arsen akhiri. Ia menangkup wajah Reina yang pucat karena kedinginan. Kita turun sekarang, ya. Ujarnya lalu. Haci. Reina baru saja bersin. Tatapan hangat Arsen seketika menghilang sempurna. Berganti sebuah tatapan tajam seperti saat menembak Adi tadi. Akan kubunuh mereka semua yang membuat kamu sakit. Tungkasnya dingin. Reina membelalak lebar. Tangannya langsung menahan Arsen. Nomor. Gak boleh. Panik Reina. Pokoknya kalau kamu jadi pembunuh, kita putus. Titik. Loh, gak boleh gitu dong. Itu gak adil namanya. Alis Arsen mengerut kesal. Gak adil gimana? Memangnya kamu mau jadi pembunuh? Kalau Sonya meninggal terus kita putus gitu? Reina tak bisa berkata-kata lagi. Bibirnya mengeja huruf abstrak sementara pikirannya jadi tak tenang. Rasanya Reina ingin menyumpal mulut Arsen pakai batu, biar rontok sekalian giginya. Kamu pikir aku bakal ngelepas kamu dan anak kita? Big nomor. Sekarang kita turun. Kita susul mereka. Arsen membantu Reina bangkit berdiri. Reina mencengkram lengan Arsen. Gimana dengan Mr. Cleo? Tanya Reina.
Mister, Cleo juga dibawa ke rumah sakit, Pak Arsen. Polisi akan segera tiba dan mengecek lokasi. Sepertinya Mr. Cleo keracunan. Randy menjelaskan setelah ia memberikan selimut kepada Arsen. Arsen merentangkan selimut tersebut di pundak Reina. Kabari saya kalau kondisi Cleo memungkinkan untuk bicara. Respon Arsen selanjutnya. Baik, Pak. Arsen membuka pintu mobil. Masuk. Perintahnya kepada Reina. Reina mengangguk lalu masuk ke dalam mobil Arsen. Bawa kita kemana Adiwangsa berada. Arsen memerintah Randy lagi. Langkah Adi terhenti ketika suster melarangnya masuk ke ruang IGD tempat di mana Sonya dibawa masuk. Anda harus menunggu di luar, ucap suster tersebut. Pastikan dia selamat, suster. Saya akan bayar berapapun untuk keselamatannya. Tungkas Adi cepat. Kami akan berusaha semaksimal mungkin. Suster tersebut pun menutup pintu. Adi mengusap kasar wajahnya. Langkahnya mondar-mandir sepanjang lorong. Muka Adi begitu kusut, jantungnya berpacu panik. Pikirannya berubah kacau, sementara kalimat-kalimat Sonya terulang di kepalanya. Jangan pergi. Jangan tinggalkan saya. Saya mohon sekali saja. Buka mata Anda. Sekali saja. Jangan pergi. ARG haha. Adiwangsa menjerit frustasi. Dadanya kembang kempis menahan kegelisahan. Anda harus tenang, Pak. Ujar Adit. Kenapa Sonya begitu bodoh? Untuk apa dia melindungi saya? Dia begitu bodoh. Bodoh. Adi menendang dinding dengan perasaan kesal. Sedetik pun pikiran Adi tak bisa tenang. Cinta memang bodoh, Pak. Apa katamu? Adi menghadap Adit. Sonya mencintai Anda. Tidakkah Anda melihat raca cinta Sonya? Mustahil. Yang Sonya cintai itu kamu, kan? Adit mendengus geli. Anda bisa bertanya langsung pada Sonya, begitu ia siuman. Saya juga berharap dia siuman. Dia pasti sadar. Pelurunya tidak terlalu dalam. Makanya Anda harus tenang. Adi menghela napas kasar. Kali ini Adi duduk di kursi dengan menghempas kepalanya ke belakang. Adi teringat akan beberapa hari lalu. Malam di mana Adi mabuk berat dan pagi hari Sonya berada di rumahnya. Adi mencoba mengingat malam itu. Apa yang terjadi malam itu? Adi mengetuk-etuk kepalanya. Apa yang kamu lakukan? Adi, seharusnya kamu mendengarkan Sonya sekali saja. Gumam Adi yang geram sendiri dengan dirinya. Saat Adi memejamkan mata, yang ia lihat adalah wajah Sonya yang sedang tersenyum bahagia. Setiap kali wanita itu menatap Adi maka wajahnya tersipu malu. Sonya selalu melakukan perintah Adi tak terkecuali apakah perintah itu menyakiti dirinya atau tidak. Adi sadar dirinya terlalu egois. Selama perjalanan menuju rumah sakit, Reina menjatuhkan kepalanya di bahu Arsen. Tubuhnya masih menggigil meski pakaiannya kering. Hidung Reina mampet. Ah, Reina paling benci yang namanya flu. Kepala kamu pusing? Tanya Arsen setelah menyadari lemasnya Reina. Gumam Reina. Makanya jangan pecicilan. Bisa nggak sih seharian aja kamu duduk adem di meja kerja kamu? Baru juga ditinggal sebentar sudah ngilang entah kemana. Gerutu Arsen. Reina melirik sinis Arsen. Siapa yang menculik kamu sebenarnya? Aku perlu tahu siapa orang itu. Bisa diam nggak sih? Reina mengangkat kepalanya dari pundak Arsen. Kesal, Reina menyenderkan kepalanya di daun pintu. Namun itu tak berselang lama karena Arsen langsung menarik Reina lagi. Arsen menjatuhkan kepala Reina di pundaknya. Pria itu mengecek suhu tubuh Reina. Kamu demam, ucap Arsen yang disusul helaan napas gusar. Aku cuma demam, bukan kritis seperti Sonya. Harusnya yang kamu khawatirin itu Sonya. Kamu loh yang nembak dia. Gak merasa bersalah apa? Iya, Arsen menggumam. Asal jangan putus. Lama-lama aku jahit bibir kamu. Esti, sudah. Istirahat. Kita akan segera sampai di rumah sakit. Sekalian kamu berobat. Lanjut Arsen yang mana ia mengelus lembut rambut Reina. Arsen juga mengecup puncak kepala sang kekasih. Oh iya, HP aku masih sama Adit. Kayaknya Adit juga lupa kalau dia megang HP aku. Balik lagi dong ke sekolah tadi. Apa-apaan? Seenaknya kamu ngomong. Baru juga akur.
Sudah adu mulut lagi. HP aku loh tinggal. Lengek Reina mendongak. Besok kita beli berapapun yang kamu mau. Oke. Reina menjawab antusias. Gak mau tahu. Pokoknya 10. Terserah. Arsen membuang muka kesal tapi tangannya tak berhenti mengelus rambut Reina. Sejak tadi perasaan Arsen benar-benar kacau. Namun setiap kali dirinya berada di dekat Reina entah kenapa Arsen selalu menyesali amarah yang telah ia luapkan. Berada di dekat Reina membuat kemarahan Arsen lenyap begitu saja. Termasuk saat ini, Arsen merutuki dirinya kenapa ia harus menembak seorang wanita. Sonya, perempuan yang malang itu, semoga ia baik-baik saja. Arsen dapat juara 1 di kelasnya. Kamu harus dapat juara 1 sekolahan. Arsen baru mendaftar jadi anggota OSIS. Kamu harus jadi ketua OSIS. Arsen jago main piano. Kamu harus bisa ahli bermain 5 alat musik. Arsen begini, Arsen begitu. Wanita selaku ibu kandung Adiwangsa bagaikan penguntit yang tahu segala gerak-gerik Arsen. Apapun yang Arsen bisa maka Adi harus bisa. Pokoknya Adiwangsa harus lebih unggul dari Arsenio. Adi menangis setiap malam karena ia tak diberi jatah makan malam oleh ibunya. Hanya karena Adi gagal mendapat peringkat 1 di sekolah, sementara Arsen berhasil lompat kelas. Kenapa Arsen bisa tapi kamu gak bisa? Mama gak suka kalau kamu malas-malasan. Asal kamu tahu, Mama malu dengan istri pertama papa kamu. Anaknya jenius tapi kamu malah jadi anak idiot. Mau taruh di mana muka Mama? Adi. Padahal Adi pikir ia sudah berusaha sekeras mungkin. Tapi tetap saja anak idiot adalah panggilan terbaik ibunya untuk Adi. Lama-lama Adi muak sendiri. Sejak itulah ia iseng meminta sesuatu kepada Arsen. Adi berpikir meminta sesuatu itu jauh lebih mudah daripada mendapatkannya dengan usaha sendiri. Memang semudah itu karena Arsen bukan pribadi yang singkat tangan. Boleh aku minta mainanmu? Nih, ambil. Aku mau video gamemu. Ambil. Buku ini bagus. Buat gue? Ya. Oke. Minjem sepatu lo yang ini dong. Gue suka banget. Buat lo aja. Tukeran mobil mau. Mobil lo kayaknya keluaran terbaru. Ya. Terserah lo deh. Semudah itu sampai Adi melupakan batasannya. Segala milik Arsen adalah yang terbaik bagi Adi. Lambat laun seiring mereka tumbuh dewasa kebiasaan buruk itu pun tak kunjung hilang. Adi ingin lagi dan lagi seperti seorang kleptomania. Begitu mendengar Arsen ingin mengambil alih perusahaan ayahnya, Adi pun menginginkan hal yang serupa. Rencana jahat ibunya pun diikuti oleh Adi demi bisa mendapatkan perusahaan. Adi memfitnah macam-macam hal kepada Arsen sehingga wajah Arsen tercoreng. Berkat kegigihannya maka Adi berhasil debutnya di depan publik untuk menjadi ahli waris. Namun sayang sekali ayahnya justru meninggal hari itu juga. Adi belajar tentang bisnis siang dan malam. Rasanya begitu letih sampai Adi merasa menyesal kenapa ia harus mengambil perusahaan tersebut. Namun suatu hari Adi melihat Arsen membangun perusahaannya sendiri. Adi bisa melihat bagaimana susahnya perjuangan Arsen saat itu. Sembari berobat di psikiater, Arsen menjalankan bisnisnya. Kadang kala Adi melihat Arsen mengamuk di saat-saat tertentu. Kadang kala Arsen begitu tenang. Seumur hidup pun Adi tidak bisa memahami Arsen sepenuhnya. Meskipun Adi sangat ingin memiliki otak seperti Arsen, Adi tak bisa mendapatkannya. Kesal, Adi kesal. Semakin hari Adi hanya semakin kesal. Ya, ibu kandung Adi benar. Kenapa Arsen bisa tetapi dirinya tidak? Sampai suatu hari Arsen dipertemukan oleh seorang wanita. Wanita yang begitu cantik, namanya Sheila. Sama seperti sebelum-sebelumnya, Adiwangsa menginginkan wanita cantik itu. Cukup menguntungkan bagi Adi bisa memilikinya karena Arsen menolak wanita itu mentah-mentah. Lantas Adi mendekati Sheila. Adi berhasil menjalin hubungan dengan Sheila. Sialnya itu tak berlangsung lama. Arsen yang selama ini kesal karena semua miliknya diambil Adi pun tak hanya diam saja. Saat Arsen tahu Sheila pacaran dengan Adi, entah kenapa Arsen tak bisa menerima itu. Tanpa rasa cinta, tanpa pikir panjang, Arsen mengiyakan tawaran orang tuanya untuk menikahi Sheila. Adi tak menyerah semudah itu. Dirinya merancang sebuah rencana jahat. Adi bersiasat menyewa seorang pelakor untuk merusak hubungan rumah tangga Arsen agar bisa merebut Sheila kembali. Sialnya, pilihan Adi salah besar. Ternyata Sheila tak secantik yang Adi kira.
Reina mengalahkan tahta Sheila di hatinya. Reina, pelakor bayarannya sendiri. Lagi-lagi, yang Adi inginkan hanyalah milik Arsen. Obsesi itu membutakan mata Adi sampai Adi tak mampu melihat siapapun lagi selain obsesinya. Adi tidak bisa melihat siapa yang benar-benar tulus mencintainya. Rasa kesal, emosi, putus asa, kecewa. Semua itulah yang ada di bayang-bayang Adi, tidak apapun lagi. Tidak pula Sonya. Pandangan Adi tak cukup lebar untuk menyadari keberadaan Sonya. Padahal Sonya tidak pernah membuat Adi merasa kekurangan. Sonya tak pernah lupa menanyakan apakah Adi sudah makan atau belum. Dan Sonya juga tak pernah absen menyemangati Adi pagi, siang, sore, malam. Seharusnya Adi tak perlu susah-susah mencari di tempat yang jauh. Wanita itu ada di sampingnya. Selalu ada di sampingnya. Pepa Adi. Tidur Adi Wangsa di tepi berangkar terganggu ketika suara yang begitu lemah melewati gendang telinganya. Pak Adi. Suara itu. Ah. Adi langsung tersadar. Dengan cepat Adi mengangkat kepala. Matanya melebar saat ia melihat tubuh Sonya merespon. Sonya, kamu sudah sadar? Adi lega sembari bangkit berdiri. Dokter, pasien sadarkan diri. Teriaknya melapor. Alhasil Sonya diperiksa oleh dokter. Bagaimana, dok? Tanya Adi. Kondisi pasien stabil, tapi harus tetap dalam pantauan. Lukanya masih basah, jadi jangan terlalu banyak gerakan. Segera panggil dokter kalau terjadi sesuatu. Mengerti, Pak Adi Wangsa. Adi mengangguk beberapa kali. Saya paham, dokter. Jawabnya. Kalau begitu saya permisi. Baik. Terima kasih. Seperginya dokter, Adi menatap Sonya. Wajah perempuan itu masih pucat dan matanya sayup-sayup terbuka dan tertutup. Apa yang kamu rasakan? Apa sakit? Adi bertanya khawatir. Sonya menggeleng pelan. Kenapa kamu membahayakan diri kamu sendiri? Sonya, apa yang kamu lakukan kepada saya sangatlah beresiko. Saya tidak akan bisa memaafkan diri sendiri kalau kamu sampai kenapa-kenapa. Ujar Adi saat pria itu menyentuh puncak kepala Sonya dan mengelusnya lembut. Konsentrator oksigen membuat Sonya kesusahan bicara. Adi membungkuk mendekat demi bisa mendengar apa yang Sonya katakan. Jangan, pergi. Ujarnya. Ada rasa ngilu di dada Adi saat mendengarnya. Adi termenung. Dirinya hanya bisa menatap Sonya dengan lekat. Apa kamu menyukai saya? Adi menanyakan hal tersebut tanpa melepaskan tatapannya. Sonya tak langsung menjawab. Kalau kondisi Sonya sedang sehat, pasti wanita itu akan begitu terkejut mendapat pertanyaan seperti itu. Tapi sayangnya saat ini Sonya tak punya tenaga yang cukup banyak. Apa yang kamu sukai dari saya sampai kamu membahayakan nyawa kamu sendiri? Adi menunggu Sonya untuk menjawab. Sonya, katakan yang sebenarnya. Lanjutnya yang tetap menunggu. Semuanya. Semua. Lalu, malam itu, tak berselang lama mata Sonya memanas dan berair. Air mata Sonya menetes membasahi bantal. Tangis Sonya tak bersuara, hanya bibirnya bergetar hebat. Dengan demikian, Adi memeluk Sonya. I don't know you feel under the weather so far. I'm so sorry. Bisik Adi tepat di telinga Sonya. Wanita itu menangis sejadi-jadinya. Adi berusaha menenangkan dengan mengusap pundak Sonya menggunakan ibu jari. Berulang kali Adi membisikkan kata maaf. Seolah semua itu tidak akan pernah cukup untuk menyusun hati Sonya yang hancur. Sebenarnya Adi memiliki semua yang Arsen miliki. Hanya saja dia tidak pernah menganggap miliknya istimewa. Berita panas hari ini. Konferensi pers baru saja dilakukan Arsenio untuk memberitahu kepada media tentang apa yang beredar di berita. Cleo berdalih bahwasanya dirinya tak melakukan apapun kepada Reina. Justru Cleo yang diracuni. Memang benar. Tapi bagi Arsen itu salah. Cleo ataupun Adi tetap harus mendapat umpan balik dari kelakuan jahat mereka. Sidang tidak bisa dilakukan karena saya tidak terbukti bersalah. Kekeh Cleo. Saya mengadakan jumpa pers bukan hanya membahas soal penyekapan kekasih saya, Mr. Cleo. Tatapan Arsen menajam. Ini soal bisnis gelap yang Anda tekuni. Siapapun yang berada di ruangan itu terkejut mendengarnya termasuk Cleo sendiri. Sorot kamera semakin menjadi jeti, suaranya ricuh, berisik dan silaunya menyakiti mata. Brak!
Cleo menggebrak mejanya. Apa maksud Anda, Arsenio? Saya tidak pernah melakukan kecurangan. Bentaknya dibarengi wajah pucat. Seharusnya Anda berpikir 2 kali kalau ingin bermain-main dengan saya. Bukankah saya katakan kalau saya punya bukti? Cleo menggeram kesal. Arsen mendekati mikrofon di atas meja yang ia duduki sebelum matanya menatap ke arah wartawan. CH Group telah melakukan perdagangan organ tubuh manusia sejak tahun 2017. Ujarnya di hadapan semua orang. Lagi-lagi kericuhan terjadi. Satupun wartawan tak ingin melewatkan informasi mengejutkan seperti ini. Mereka menyoroti Cleo berkali-kali. Tidak, jangan percaya padanya. Dia berbohong. Tentu saja Cleo mengamuk tak terima. Dia berbohong. Adi, tolong saya. Kamu kan terlibat dalam kasus penyekapan Reina. Tapi saya tidak terlibat dalam kasus perdagangan ilegal, Mister. Jawab Adi dengan entengnya. Sial. Cleo bangkit berdiri dan hendak menyerbu Arsen, namun petugas kepolisian segera menangkapnya. Cleo tidak bisa melakukan apa-apa saat polisi memborgol tangannya. Cleo menggeram. Awas saja, Arsenio. Saya tidak akan bisa ditangkap semudah ini. Ucapnya berbisik kepada Arsen. Arsen turut membalas tatapan Cleo dengan tajam. Buktikan kalau Anda mampu. Jawabnya setelah memundurkan mic. Polisi menarik paksa Cleo untuk pergi dari sana. Langkahnya melewati karpet merah yang membawa mereka keluar ruangan. Cleo diserbu oleh wartawan yang berbondong-bondong menanyainya berbagai macam hal, tapi tak satu pun dijawab oleh Cleo. Tunggu saja, Arsenio. Saya tidak akan kalah dari kamu. Teriak Cleo tak berhenti, namun suaranya mengecil seiring langkahnya menjauh. Arsen menghela napas gusar. Sampai jumpa di pengadilan, Adiwangsa. Ujar Arsen yang lalu bangkit berdiri dan undur diri dari sana. Adi tertawa sinis. Dasar, sial. Dirinya tidak menyangka Arsen akan membawa masalah ini ke jalur hukum. Adi sebaiknya mengejar Arsen. Arsen, tunggu. Teriak Adi begitu mereka berada di backstage. Langkah Arsen terhenti. Apa? Tanya Arsen malas. Lo gak jadi bunuh gue? Pertanyaan itu membuat Arsen menjengah. Kalau Reina gak melarang, pasti peluru kedua sudah bersarang di kepala lo. Jawabnya sinis. Adi kembali tertawa renyah. Gue rasa sih lebih baik ada di kuburan daripada di penjara. Halah, paling juga cuma 9 bulan. Seharusnya gue katakan kalau lo juga nembak sekretaris gue di konvers tadi. Adi mendengus kasar. Dasar. Siapa sih polisi yang datang ke tempat kejadian perkara? Apa mereka gak menemukan jejak penembakan di sana? Arsen memutar tubuhnya jeti menghadap Adi sepenuhnya. Lo mau tuntutan lo gue cabut? Tanya Arsen. Ide bagus. Bisa. Asal lo mau melakukan satu hal. Apa itu? Arsen menjilat bibir bawahnya. Matanya berpindah pada sosok Reina dan Lutfi yang baru saja muncul di sana. Reina tersenyum teduh kepada Arsen. Beberapa waktu yang lalu, Reina sudah menjelaskan semuanya kepada Arsen. Dengan kalimat manis Reina memberitahu alasan Adi di balik ini semua. Kalimat yang begitu manis sampai membuat Arsen menimang. Adi masih menunggu jawaban itu. Jawaban yang membuatnya penasaran. Setelahnya mata Arsen berpindah menatap Adi lagi. Ia berkata, jaga baik-baik perusahaan papa. Asal lo tahu, gue tahu kok wasiat bokap yang tertulis hak perusahaan akan balik ke tangan gue kalau lo meninggal di saat lo belum punya keturunan. Tapi gue gak butuh itu. Gue ikhlas ngasih hak gue ke lo. Jadi jaga sebaik mungkin dan jangan sampai bangkrut. Bisa. Adi menahan napas. Apa sosok di hadapannya saat itu memang Arsen? Mustahil Arsen mengatakan kalimat seperti itu untuknya. Adi tidak tahu apakah dia harus menangis atau tertawa. Untuk sejenak Adi hanya bisa terhenyak. Bisa atau gak? Kalau gak bisa, tuntutan gak akan gue cabut. Kekeh Arsen. Adi mengangguk hikmat. Bisa. Akan gue pertahankan apa yang menjadi tanggung jawab gue. Respon Adi seyakin mungkin. Bagus. Gue dengar dari Reina, lo dan sekretaris lo lagi masa pendekatan. Kidlak. Arsen menepuk sekali pundak Adi sebelum melangkah menghampiri Reina. Arsen. Panggil Adi lagi. Arsen kembali berbalik.
Bermitra, maybe. Tanya Adi lalu. Arsen berpikir sebentar. Maybe. Jawabnya. Adi menahan senyumnya. Melihat hal tersebut membuat Arsen mengernyit geli. Segera Arsen pergi untuk menghampiri Reina. Kyuh, keren banget sih. Goda Reina menyikut lengan Arsen. Apa sih, Lei? Arsen menatap Lutfi yang berdiri di samping Reina. Halo, Arsen tak melanjutkan ucapannya. Arsen akan salah bicara lagi. Apa? Masih berniat memanggil saya ayah? Sebaiknya kamu kubur mimpi kamu dalam-dalam. Ujar pria parubaya itu dengan kejamnya. Maaf. Sesal Arsen. Pulanglah lebih dulu. Saya masih ada urusan. Ujarnya beralasan. Padahal sebenarnya Arsen masih sungkan berada di dekat Lutfi. Arsen lebih deg-degan. Usai berpamitan Arsen melangkah menjauh dengan kepala menunduk dalam. Tunggu sebentar. Seruan Lutfi membuat langkah Arsen terhenti. Lutfi berjalan menghampiri Arsen. Arsen tidak mengerti kenapa Lutfi merapikan jas dan dasinya, membersihkan jas Arsen dari debu yang menempel. Lutfi sampai harus mendongak karena badan Arsen yang lebih tinggi. Bahu kamu lebar juga. Cocok untuk Reina yang suka bersandar. Ujar parubaya itu yang membuat Arsen semakin bingung sekaligus berharap. Bolehkah ayah yang memilih jas pernikahan kamu? Kedua alis Arsen terangkat. Butuh beberapa detik untuk otak Arsen mengartikan pertanyaan Lutfi sebelum akhirnya secercah senyum bahagia muncul di wajahnya. Apa Anda serius? Arsen bertanya speechless. Tentu. Menikahlah dengan putri saya, Arsen.